warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sempat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Isya beserta salat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di malam yang ke masuk 23 bulan Ramadan, kita masih dipertemukan tidak lain dan tidak bukan pada melaksanakan ibadah salat sunat tarawih. Alhamdulillah. Sedikit saya akan menyampaikan, mungkin akan menjadi bahan muzakarah kita sebagai bahan renungan kita semua, karena banyak sekali di dalam dunia yang serba digital era ini banyak pesan-pesan yang kita tidak tahu sumbernya, yang belum jelas kebenarannya, namun banyak sekali orang yang membenarkan, mempercayainya. Bahasa sekarang itu adalah berita hoax atau berita hoax, itu bahasa anak zaman sekarang. Bahasa apa? Berita-berita yang belum tentu benarnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang fasik yang datang kepadamu dengan membawa kabar berita, fatabayyanu, maka carilah kebenarannya dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, makna orang fasik di sini apa? Para ahli tafsir banyak yang mengartikan, salah satu di antaranya orang yang masih memiliki iman namun seringkali melakukan dosa-dosa besar selain syirik. Ada saja yang menafsirkan orang fasik itu apa? Orang yang di hatinya itu terdapat rasa benci, rasa dengki. Nah, apabila kita sudah mengetahui bahwa orang itu selalu berkata bohong, selalu berkata tidak benar, maka cari tahu dulu kebenarannya. Agar kenapa? An tusibu qauman bijhalin, agar kalian tidak mencelakakan suatu kelompok dengan sebab kecerobohan. Ada berita yang kita belum tentu tahu benarnya, nah, kemudian kita sampaikan kepada orang lain tanpa kita cari tahu dulu kebenarannya. Benar tidak berita itu? Jangan-jangan nanti itu adalah
berita yang belum tentu benar, apalagi orang itu punya rasa dengki terhadap orang itu, maka sudah pasti nanti di sana akan memfitnah, mengadu domba larinya. Nah, ini yang ditakutkan. Pada ayat ini menjelaskan agar kita cari tahu dulu kebenarannya, benar tidaknya. Jangan kita dengar berita dari orang lain tentang si A, langsung kita sampaikan juga terus, akhirnya menyebar. Yang ditakutkan nanti itu adalah berita bohong, sehingga menyebabkan fitnah terhadap orang itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar apa yang kalian lakukan itu kalian tidak sesali. Ini pernah terjadi pada sahabat ketiga Rasulullah, yakni Utsman bin Affan. Meninggalnya hanya karena berita yang belum tentu benarnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu difitnah. Ada seorang Yahudi yang baru masuk Islam. Dia menunjukkan ibadah yang luar biasa, alim, taat kepada ajaran Islam, sehingga para sahabat itu meyakini bahwa ini adalah orang yang betul-betul di dalam menjalankan agama Islam. Namun apa? Yahudi ini bernama Abdullah bin Sabah. Dia punya misi tersendiri untuk membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Singkat cerita, Abdullah bin Sabah ini mengarang cerita. Yang pertama, Utsman bin Affan itu tidak ikut perang Badar, tetapi Rasulullah memasukkan namanya pada orang-orang yang berperang di perang Badar. Karena apa? Memang orang yang berperang pada perang Badar ini memiliki kekhususan di hadapan Rasulullah SAW. Orang-orang yang mengikut perang Badar ini memiliki kekhususan, bahkan dijamin sudah masuk surga. Nah, ini Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, namun kenapa Rasulullah memasukkannya ke daftar nama orang yang ikut berperang Badar? Yang kedua, berita yang kedua, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diberitakan membagikan unta-unta sedekah. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan suka mengganti pasukan-pasukan yang senior atau pasukan-pasukan yang sudah tua dengan pasukan-pasukan yang lebih muda. Nah, ini sehingga Abdullah bin Sabah menyampaikan informasi ini di kota Madinah. Namun orang-orang Madinah tidak percaya. Pergilah dia ke Mekah. Begitu juga di Mekah, orang-orang Mekah tidak percaya dengan berita yang disampaikan oleh Abdullah bin Sabah ini. Pergilah ke negeri Syam. Begitu juga di negeri Syam, bahkan ia dibunuh. Namun ketika pergi ke kota Mesir, ada sekelompok orang yang percaya dengan 3 Tuhan ini. Kemudian pergi lagi dia ke Irak, tambah besar lagi orang yang percaya dengan berita yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah ini. Akhirnya 2 kelompok yang berasal dari Mesir dan Irak ini berbondong-bondong ingin mendemo Khalifah Utsman bin Affan. Pergi dia ke Madinah. Sampai di Madinah, Utsman bin Affan bingung kenapa orang pada mendemo. Sehingga awal disampaikan, wahai Khalifah Utsman bin Affan, engkau itu orang yang tidak ikut berperang Badar. Kenapa namamu ada di daftar orang yang berperang Badar? Sehingga dijelaskanlah, wahai para kaum muslimin semuanya, memang benar saya tidak ikut berperang Badar. Alasannya kenapa? Karena waktu itu istrinya Utsman bin Affan, namanya yang bernama Ruqayyah, anaknya Rasulullah SAW.
Anaknya Rasulullah dan istrinya Utsman bin Affan pada waktu itu dia sakit. Pada waktu itu sebenarnya saya mau ikut berperang perang Badar. Namun karena Rasulullah menyuruh saya, wahai Utsman, kamu tidak usah pergi perang Badar, diamlah di rumah, jagalah istrimu. Lalu Utsman mengatakan, itulah sebabnya saya tidak ikut berperang di perang Badar. Karena Rasulullah sendiri yang memerintahkan, masa saya melanggar? Orang-orang pada menggeleng kepala. Lalu yang kedua, kamu membagi-bagikan unta sedekah. Wahai kaum muslimin, jangankan unta sedekah yang saya bagikan, kurma satu saja saya tidak berani. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ada cucu Rasulullah SAW yang memakan kurma sedekah dan dilihat oleh Rasulullah, dan Rasulullah langsung mengeluarkan dari keroknya, dimasukkan tangannya, keluarkan itu kurma sedekah. Nah, apalagi unta yang sekelas kurma saja Rasulullah tak berani, apalagi saya. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kamu menggantikan pemimpin-pemimpin senior dengan yang junior dan yang berpaling besar? Wahai kaum muslimin, apakah kalian tidak ingat di salah satu peperangan pada waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, namun dipimpin oleh anak yang berumur 16 tahun. Namanya kalau tidak salah itu Umayyah bin Zaid. Umurnya 16 tahun. Tapi memimpin pasukan sekelas Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya orang-orang muslim ini menggelengkan kepala, ya, akhirnya mereka pulang. Namun Abdullah bin Sabah ini tidak henti-hentinya untuk memfitnah Utsman bin Affan. Akhirnya dia buat surat kalir yang berisikan tentang, di dalam surat itu ditulis oleh Abdullah bin Sabah yang berbunyi, wahai pemimpin Mesir dan Irak, apabila orang-orang yang telah mendemo saya ini kembali sampai di daerahnya masing-masing, penggalah kepala mereka. Nah, ini karena berita ini, akhirnya Abdullah bin Sabah menyuruh ada seorang budak hitam, ya. Wahai budak, maukah kamu saya merdekakan? Mau. Oh, kalau kamu mau, bawa surat ini kembali ke Mesir dan Irak. Nanti kalau kamu ketemu pendemo tadi itu, berjalanlah dengan cara tergesa-gesa agar kenapa? Agar orang yang para pendemo pula itu curiga. Oh ya sudah. Akhirnya di tengah perjalanan si budak ini berjalan sesuai dengan perintah. Wahai budak, wahai orang, tidak tahu di budak. Wahai orang, kenapa kamu berjalan tergesa-gesa? Saya diperintahkan oleh Utsman bin Affan, khalifah, untuk menyampaikan surat ini ke pemerintahan Mesir dan Irak. Akhirnya dibaca suratnya. Akhirnya para pendemo ini marah. Wah, kurang ajar Utsman. Baru kita sudah mendamai pulang, kita mau dibunuh. Karena saking marahnya, tidak tabayun benar tidaknya surat itu dari Utsman bin Affan. Akhirnya para pendemo itu kembali lagi ke rumah Utsman bin Affan. Kemudian mengepung rumah Utsman bin Affan selama kurang lebih 3 hari 3 malam dikepung. Sehingga pada waktu maghrib, Utsman bin Affan itu membaca Al-Quran. Karena memang Utsman bin Affan ini kan dikenal dengan sebutan Zinnurain, 2 cahaya. Ada 3 alasan kenapa Utsman disebut dengan Zinnurain. Yang pertama, Utsman bin Affan mampu menikahi 2 anak Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah dan yang kedua adalah Ummu Kalsum. Nah, ini 2 putri Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman, sehingga dijuluki Zinnurain. Yang kedua, Utsman bin Affan benar bersedekah baik di waktu
berada di Mekah dan Madinah, di dua tempat dia selalu bersedekah. Itu enggak sedikit sedekahnya, hampir miliaran rupiah kalau dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan itu selalu melaksanakan sholat malam dan khatam 30 juz. Satu malam 30 juz di dalam tahajudnya. Nah ini makanya Utsman bin Affan dijuluki menjadi Dzunurain. Nah ketika dikepung oleh pendemo tadi yang kembali, ada yang berteriak, mereka mendesak masuk. Akhirnya Utsman bin Affan yang ketika itu berumur 83 tahun sudah tua ditusuk, akhirnya meninggal dunia pada waktu itu. Tidak sampai di situ, jenazahnya Utsman bin Affan tidak boleh dimakamkan. Saking marahnya mereka, tanpa tabayun cari tahu benar tidak surat itu asalnya dari Utsman. Nah, karena tidak dikasih dimakamkan Utsman bin Affan, maka Ummu Habibah istri Rasulullah berkata, wahai kaum muslimin, kalau kalian tidak mau memberikan kami untuk memakamkan jenazah Utsman bin Affan, maka saya akan buka kerudung saya. Dia akan membuka hijabnya. Nah, oleh karena itu mereka takut. Nah, akhirnya mereka pulang memberikan untuk dimakamkan. Sahabat ada yang menafsirkan bahwa seandainya benar Ummu Habibah itu membuka hijabnya, maka Madinah akan dihujani hujan batu. Nah inilah akibat mereka tidak mencari tahu benar tidaknya berita tersebut, akhirnya merugikan sekelompok orang. Nah ini yang kita khawatirkan, apalagi orang yang muda-muda sekarang, adik-adik sekarang, ataupun ibu-ibu yang baru megang HP. Banyak sekali informasi yang kita tidak tahu benar tidak asalnya, asal share saja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dinamakan orang-orang muslim itu adalah orang muslim yang selamat, orang-orang muslim yang selamat dari lisan dan tangannya. Mungkin di masa sekarang tidak ada orang yang mukul, tidak ada orang yang berperang, jarang sekali yang berperang. Namun apa? Jari-jari kita ketika bermain sosial media, asal kirim saja tanpa kita tahu kebenarannya. Nah ini hati-hati ya, hati-hati, itu bisa dampaknya sangat luar biasa. Banyak sekali ya cerita-cerita tentang ketidakjelasan suatu berita itu membuat suatu kelompok menjadi terhinakan atau mendapatkan ketidakadilan. Jadi intinya lebih-lebih kita yang sedang berpuasa, jadi mohon di-sharing informasi-informasi atau cari tahu dulu kebenarannya sebelum kita menyebarkan ke orang lain. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini agar tidak menimbulkan fitnah terhadap orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.